Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Robi Awaludin, dosen manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen strategi dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA, yang mana D merupakan arti dari delivery, yang akan menjelaskan bagaimana saya menyampaikan mata kuliah ini dengan menggunakan teknologi yang saat ini digunakan dalam proses pembelajaran online ataupun hybrid. I berarti interactions, yang akan menjelaskan bagaimana saya membangun interaksi yang efektif, menarik, kontekstual dengan mahasiswa yang bersumber pada student-centered learning. Lalu A, assessment, akan menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan assessment atau penilaian, baik berupa tugas, mini riset, ataupun melalui ujian yang diberikan kepada mahasiswa dengan seobjektif mungkin. Sebelum lebih lanjut untuk membahas mata kuliah ini dengan pendekatan DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dan ruang lingkup dari mata kuliah manajemen strategi ini. Mata kuliah manajemen strategi mempersiapkan mahasiswa untuk menganalisis konsep manajemen strategi, proses pengembangan strategi seperti perencanaan, pengembangan, dan implementasi strategi, proses pengembangan strategi seperti perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi strategi dalam manajemen dan bisnis, strategi adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi yang saat ini sedang pesat terjadi, strategi membangun keunggulan kompetitif agar bisnis dapat sukses di tengah persaingan yang semakin kompetitif, membangun visi dan misi, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam menjalankan bisnis, menghitung peluang dan ancaman eksternal, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan internal melalui analisis SWOT, membangun tujuan jangka panjang, serta membangun dan merancang model bisnis kanvas sebagai bagian dari tools dalam implementasi strategi bisnis, menjelaskan strategi dalam aksi, jenis-jenis strategi dan integrasi strategi, serta teknik mengimplementasikan strategi dalam bisnis dan manajemen. Contohnya adalah bagaimana membangun visi, misi, dan strategi agar perusahaan startup, UMKM atau perusahaan besar di Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional ataupun global di tengah persaingan yang semakin kompetitif ini. Lalu bagaimana merancang, membangun, menciptakan, dan mengevaluasi model bisnis yang kreatif dan inovatif untuk suatu produk agar bisa memenangkan persaingan pasar, dan bagaimana menganalisis kelemahan internal dan keunggulan internal perusahaan dikaitkan dengan peluang dan tantangan eksternal perusahaan dalam kerangka analisis SWOT, sehingga perusahaan dapat mengetahui strategi mana yang paling tepat untuk mengembangkan bisnisnya saat ini dan di masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari beberapa materi yang akan dibahas dalam mata kuliah manajemen strategi ini, yang mana inilah yang merupakan keahlian substansial yang dituntut kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu mengasah daya analisis kritis, kreatif, inovatif dalam merancang strategi bisnis. Baik, kita akan masuk ke bagian delivery, yaitu bagaimana saya mendeliver atau menyampaikan mata kuliah ini kepada mahasiswa. Mata kuliah manajemen strategik ini terdiri dari 3 SKS semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Sesuai dengan CPL dan CPMK, mata kuliah manajemen strategik dirancang untuk bersinergi antara tuntutan
capaian pembelajaran dengan tuntutan dunia industri dan bisnis yang saat ini sedang berkembang dengan pesat, yang mana mata kuliah manajemen strategi memiliki 2 CPL. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip manajemen strategi sehingga mampu mengembangkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengimplementasikan strategi dalam aktivitas bisnis. Yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang dan merekomendasikan dalam pengimplementasian strateginya bagi para pelaku UMKM, startup, pemerintah, dan stakeholder terkait, sehingga peran dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran, penelitian, dan kolaborasi dapat terwujud dari output pembelajaran mata kuliah manajemen strategi ini. Hasil pembahasan, penelitian, dan tugas dari mata kuliah ini diharapkan dapat diimplementasikan bagi stakeholder terkait sehingga pelaku UMKM, startup, dan stakeholder lainnya dapat terus bersaing dengan keunggulan kompetitif inovatif yang dimilikinya. CPL tadi diimplementasikan menjadi 2 CPMK yang mana dijelaskan kembali menjadi 6 sub CPMK yang dipaparkan menjadi 14 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga mata kuliah ini dapat tersusun secara sistematis dari awal hingga akhir sesuai dengan CPL, CPMK, dan sub CPMK yang sebelumnya telah didiskusikan dengan program studi dan kelompok keahlian dosen lainnya. Untuk mendukung dan menunjang kelancaran mata kuliah manajemen strategik, saya menggunakan beberapa buku referensi, di antaranya buku Strategic Management karya David Pearson, edisi terbaru, sebagai buku rujukan utama dalam bahasa Inggris agar mahasiswa terbiasa dalam mengakses sumber-sumber rujukan utama yang berkualitas. Lalu, saya juga menjadikan buku rujukan yang saya tulis sendiri berjudul Manajemen Strategik, Strategi Bisnis Naik Kelas dengan Bisnis Model Kanvas, dengan tujuan agar mahasiswa dapat lebih realistis dan aplikatif dalam mengaplikasikan manajemen strategi ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari, karena dalam buku ini sudah dimuat hasil penelitian-penelitian yang ada di Indonesia dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan bisnis. Selain itu, saya juga menggunakan referensi jurnal internasional berbahasa Inggris dan jurnal bereputasi nasional agar mahasiswa mampu terbiasa melakukan analisis dan literatur review untuk menunjang kelancaran penelitian dalam bidang manajemen, khususnya manajemen strategi. Selanjutnya adalah interactions atau bagaimana saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Pada prinsipnya, interactions yang saya bangun dengan mahasiswa akan bersumber pada student-centered learning. Artinya, saya memproporsikan sebagai fasilitator yang mengakselerasi pengetahuan, kreativitas, dan daya nalar analitik inovasi mahasiswa yang bersumber pada keaktifan mahasiswa itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mendukung student-centered learning adalah diantaranya dengan menggunakan perkuliahan interaktif yang dilaksanakan dengan daring, memicu mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, inovatif, dan eksploratif seperti kenapa banyak bisnis retail bangkrut di Indonesia dan kenapa saat ini penjualan online meningkat dengan pesat. Dua di antara pertanyaan tersebut merupakan salah satu contoh dari pertanyaan pemicu agar mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan kreatif dalam membahas mata kuliah ini. Diskusi melalui focus group discussions, bedah kasus bisnis yang akan dibahas pada setiap kali pertemuan think pair, yaitu mengelompokkan mahasiswa menjadi berpasangan untuk memicu mereka berdiskusi, menganalisis kasus, sehingga timbul interaksi antar mahasiswa dan membangun
kekompakan di antara mahasiswa itu sendiri dalam memecahkan kasus bisnis. Pada intinya, dalam segmen interactions, saya menekankan pada interaksi mahasiswa yang tinggi dengan partisipasi aktif, dengan kuliah interaktif dan kontekstual, tim focus group discussions, real case studies, dan project mini riset yang nanti akan saya jelaskan pada segmen assignment. Platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran strategic management adalah diantaranya menggunakan Zoom Cloud Meeting, Google Meet, Mentimeter untuk menambah aplikasi yang inovatif dan agar perkuliahan lebih berwarna, menggunakan aplikasi Telegram untuk diskusi di luar jam perkuliahan tentang pembahasan strategi manajemen dan bisnis, menggunakan channel YouTube saya, Robi Awaludin Official, untuk mengakses mata kuliah, pembahasan, studi kasus yang disampaikan secara asinkronus agar dapat dilihat secara berulang oleh mahasiswa, dan aplikasi penunjang lain selain dari aplikasi LMS Kampus Universitas Kuningan dengan alamat hybrid.uniku.ac.id. Selanjutnya adalah bagian assessment. Assessment akan menjelaskan bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif sesuai dengan performa yang diberikan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini, yang tentunya sudah saya sampaikan di awal perkuliahan sejak kontrak mata kuliah ini dilaksanakan di awal semester. Pada awal semester, saya memberikan deskripsi tentang mata kuliah ini sekaligus dengan assignment. Assessment dalam mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa penilaian utama, di antaranya adalah penilaian menggunakan hasil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kemudian penilaian akan ditunjang dengan tugas mini riset bedah kasus strategi pemetaan dan inovasi bisnis melalui bisnis model Canvas yang diberikan kepada mahasiswa secara berkelompok, yang mana ini juga sudah disampaikan ketika awal semester atau ketika perkuliahan ini dimulai. Selanjutnya, penilaian bersumber pada keaktifan individu mahasiswa masing-masing. Keempat aspek penilaian ini, yaitu UTS, UAS, mini riset berkelompok, dan keaktifan individu, akan dinilai secara komprehensif dan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai objektif sesuai dengan performa dari mahasiswa di kelas strategic manajemen yang saya ampu. Aspek penilaian tersebut tentunya disesuaikan dengan proporsi, bobot nilai, tingkat kesulitan, dan dengan sub CPMK pada masing-masing pembahasan, yang sekali lagi sudah saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa lebih sigap dalam mengikuti perkuliahan manajemen strategik ini. Contoh tugas mini riset yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kuningan, pelaku UMKM dan startup di Kabupaten Kuningan, diantaranya strategi dan analisis model bisnis pada pabrik roti di Kabupaten Kuningan, strategi dan analisis model bisnis pada Aini Foto dan Aini Salon di Kabupaten Kuningan, pemodelan strategik bisnis pada usaha kue dan catering di Kabupaten Kuningan, beserta output pemodelan bisnis dan strategi lainnya. Baik, demikian bagian assessment yang saya paparkan, yang mana penyusunan assessment ini sudah sesuai dengan CPL, CPMK, dan sub CPMK yang telah disusun pada awal semester tahun ini. Itulah tadi pemaparan DIA pada mata kuliah manajemen strategik yang saya ampu pada semester ini. Berikut adalah contoh situasi perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen strategik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bertemu kembali di perkuliahan strategic management, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model Canvas. Bagaimana sih membangun bisnis yang inovatif, sukses, dan dengan cara yang sebenarnya sederhana. Kuncinya ada pada pembahasan kali ini.
Dan pada pembahasan kali ini juga akan dipaparkan lebih spesifik tentang 9 elemen bisnis model kanvas. Teman-teman diharapkan untuk fokus dalam perkuliahan kali ini karena dengan dipelajarinya bisnis model kanvas, ini juga menjadi bahan teman-teman untuk melakukan mini riset case studies yang nanti harus dikumpulkan sebelum UAS berlangsung. Baik, sebelum lanjut kita akan coba dulu untuk mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Ada ya? Ada nggak? Feby, Afif, Fauzi ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Alan Maulana. Hadir, Pak. Oke. Alan, Alif. Hadir. Alif Rahman Ramadan, Hadir. Amelia Nurizkiana ada? Hadir, Pak. Sifah Nur, Hadir, Pak. Aulia Nur Rahmawati, Ayu Hikmatun Mah ada? Naim, Nafiah, aduh. Oke. Ayo hadir, Pak. Oke, Aulia Nur, Cindy. Cindy ada Cindy? Cindy Amalia Berta. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, dari A sampai C ada yang belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa? Afif. Enggak, Deng. Saya mah bukan dari C. A sama C dulu ya, udah ya. Baik. Bisnis model kanvas merupakan satu tools yang sangat powerful. Ini sudah diterapkan di perusahaan multinasional, perusahaan nasional, hingga perusahaan startup lokal, yang mana dengan pemetaan bisnis model kanvas ini menjalankan bisnis yang tadinya rumit bisa dipetakan dengan simple, sederhana, dengan menggunakan kreativitas. Semuanya akan terpetakan sehingga kita akan mudah menganalisis mulai dari segmen pasar, value propositions, hingga cost structure. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas dengan penjelasan 9 elemen bisnis model kanvasnya. Tujuan akhir dari konten pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis manfaat, penerapan, dan potensi inovatif dari bisnis model kanvas. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata dengan menggunakan bisnis model kanvas, perusahaan dapat melesat maju karena 9 elemen ini cukup untuk memetakan potensi dan peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Tujuan selanjutnya adalah mahasiswa dapat merancang modul bisnis. Tujuan selanjutnya adalah mahasiswa dapat merancang model bisnis dengan bisnis model kanvas untuk menghasilkan produk inovatif. Jadi nanti teman-teman akan dikelompokkan untuk mencoba merancang produk apa yang akan teman-teman buat dengan menggunakan analisis bisnis model kanvas. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengevaluasi dan melakukan revisi pada bisnis model kanvas di UKM di Kabupaten Kuningan dengan penugasan mini riset studi kasus. Jadi output akhir dari mata kuliah manajemen strategik ini khususnya dengan pemetaan bisnis model kanvas, teman-teman diharapkan dapat membuat makalah mini riset yang nantinya dikumpulkan sebelum UAS, yang mana salah satu konten dari tugas mini riset tersebut adalah teman-teman harus memetakan bisnis model kanvas pada UKM yang teman-teman teliti dan mengevaluasi, merevisi, dan membuat bisnis model kanvas baru sehingga teman-teman dapat mengetahui manfaat bisnis model kanvas untuk produk existing dan apa sih rancangan teman-teman untuk inovasi produk yang seharusnya dilakukan oleh UKM atau perusahaan yang akan teman-teman teliti. Buku rujukan yang kemarin telah dibahas dari awal adalah David, dan khusus untuk bisnis model kanvas ini, saya telah menulis buku dan teman-teman bisa membacanya di perpustakaan universitas atau di perpustakaan fakultas. Dengan judul Strategi Bisnis Naik Kelas dengan Bisnis Model Kanvas. Oke, apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu?
Nah, sebelum lanjut ke bisnis model kanvas, kita harus paham dulu nih, model bisnis itu apa. Nah, bisnis model adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Jadi dengan model bisnis itu harus bisa menjelaskan dan menjabarkan bagaimana perusahaan dapat bergerak gitu ya. Di model bisnis itu mengcapture seluruh aktivitas perusahaan. Nah, lalu kita masuk lagi ke hal yang lebih spesifik, apa itu bisnis model kanvas? Nah, bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas nih, ya, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Jadi dengan bisnis model kanvas ini kita bisa mengcapture, kita bisa memetakan model bisnis dengan lebih mudah dengan adanya bisnis model kanvas, yang mana bisnis model kanvas itu dapat digambarkan dalam satu kertas HVS saja. Cukup simple dan sederhana. Nah, sebelumnya orang untuk menjabarkan model bisnis itu perlu puluhan halaman untuk menjabarkannya. Namun dengan bisnis model kanvas ini bisa hanya dipetakan dalam satu lembar kertas HVS yang berisi tentang bisnis model kanvas saja. Ini adalah dua brand smartphone yang berbeda. Di sebelah kiri ada brand smartphone Infinix, yang mana kita tahu Infinix terkenal dengan produk low budget smartphone. Lalu yang kedua adalah iPhone, yang mana barusan banget merilis iPhone seri 13. Nah, kedua brand smartphone ini memiliki bisnis model yang berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki aktivitas dan strategi yang berbeda dan mereka tetap dapat cuan atau dapat keuntungan. Infinix mendapatkan keuntungan dengan segmen pasarnya sendiri, sementara iPhone yang meskipun harganya bisa jadi 15 sampai 20 kali lipat lebih dari smartphone Infinix tetap dapat keuntungan yang maksimal. Nah, Infinix menyasar segmen pasar low budget, sementara iPhone menyasar segmen pasar high end dengan harga yang puluhan jutanya. Mereka memiliki model bisnis yang pastinya berbeda. Di sini kita belajar bahwa bisnis model kanvas itu sangat penting untuk menggali potensi pasar. Bisnis itu sangat dinamis setiap waktunya. Tahun kemarin ada COVID, tahun sebelumnya ada industri 4.0, ada internet, ada 5G kan. Nah, bisnis model kanvas itu bisa membantu untuk menciptakan nilai. Jadi perusahaan dapat sangat terbantu dengan tools bisnis model kanvas ini untuk menginovasi produknya dan mengevaluasi produk yang sudah ada, mau direvisi, mau diimprove, ya, sehingga dapat bertahan bahkan sukses dalam perubahan antar pesaing di industri yang sama. Di sebelah kanan itu ada customer segmentations, lalu kemudian cara bacanya adalah langsung ke value propositions, ya, nilai apa yang kita tawarkan. Lalu kemudian di channel kita akan membahas tentang bagaimana kita mendeliver produknya. Di customer relationship adalah bagaimana kita membangun hubungan baik dengan konsumen. Ini yang dinamakan dengan bagian internal ke eksternal bisnis. Lalu di sebelah kiri ada key activity, ada key partners, dan ada key structure dan cost. Ini merupakan bagian internal dari suatu perusahaan yang dipetakan dalam bisnis model kanvas ini. Dan di bawah ada revenue, yang merupakan bagaimana caranya perusahaan mendapatkan keuntungan dari konsumen potensial yang ditawarkan. Oke, kita akan bahas satu-satu dari poin nomor A, segmen pasar. Nah, jadi ketika kita ingin memulai bisnis itu, jangan sampai kita abai dalam menyegmentasi market kita yang mana yang akan kita tuju. Jangan sampai ketika kita ingin memilih market potensial untuk kalangan menengah, tapi kemasannya jelek, produknya biasa aja. Nah, segmen pasar ini harus bisa menggambarkan yang pertama, tingkat ekonomi apa nih yang akan kita tuju. Apakah menengah, atau atas, atau bawah. Lalu kemudian, ketika kita ingin menciptakan produk juga, selain dari tingkat ekonomi, gendernya juga kita harus analisis dan tentukan apakah produk kita itu untuk pria dan wanita, gitu ya. Nah, selanjutnya umur ya, atau rentan konsumen ya. Nah, untuk umur
berapa produk kita dituju. Untuk umur berapa produk kita ditujukan gitu ya. Dan yang ketiga, apakah produk kita itu memiliki segmen khusus ke komunitas ya. Misalkan komunitas sepeda, komunitas pecinta hewan ya. Dan kemudian wilayah tempat tinggal. Apakah produk kita itu dijual khusus untuk Indonesia Timur, Indonesia Barat, kota tertentu ya. Dan di komunitas ini contohnya apakah produk kita itu bisa dikerjasamakan ya untuk membidik segmen komunitas tertentu. Misalkan kita punya toko sepeda, kita harus bisa nih membidik komunitas sepeda agar bisa membeli produknya, aksesoris sepedanya di toko kita. Nah, seperti itu. Lalu di sini harus bisa menjawab, di customer segmen ini harus bisa menjawab siapa sih target dari produkmu gitu ya. Jadi clearkan dulu nih produk kita itu dijual untuk siapa. Lalu yang kedua, apakah produk sudah ditawarkan ke orang yang tepat gitu ya. Kalau produk kita bagus, inovatif, ternyata kurang laku, bisa jadi kita kurang tepat membidik segmen market yang kita tuju. Lalu poin ketiga, apakah customer akan membeli produkmu? Pastikan ini dengan analisis daya beli konsumen dan analisis segmentasi pasar yang lebih mendalam. Nanti kita akan ada studi kasus ya, jadi silakan teman-teman tanyakan di kolom chat, kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan pada segmentasi pasar berikut ini. Lalu selanjutnya dari segmentasi pasar kita langsung masuk ke keunggulan atau value propositions. Ketika kita sudah menentukan target pasar potensialnya siapa, baru kita menentukan produk apa yang ingin kita ciptakan untuk memenuhi kepuasan konsumen tersebut. Dan pada value proposition ini, kita harus bisa mengungkapkan keunggulan ya, gabungan antara barang yang dijual dengan layanan untuk pelanggan. Gitu ya. Keunggulan produk apa yang ingin kita tawarkan untuk konsumen potensial tersebut yang telah kita bidik tadi. Gitu ya. Lalu kemudian nilai yang ditawarkan haruslah unik agar bisa dibedakan dari pesaing. Karena jangan sampai produk kita itu biasa-biasa aja. Justru dengan dipelajarinya bisnis model Canvas ini, produk kita harus menemukan nilai unik point selling-nya dari kompetitor sehingga kita dapat mengungguli persaingan pasar. Nah, harus bisa menjawab keinginan dan kebutuhan konsumen ya. Konsumen butuhnya sepeda. Lalu kemudian konsumen ingin sepeda yang seperti apa? Sepeda lipat gitu ya, dengan ada fitur-fitur tertentu, dan itu harus bisa kita deliver di toko kita dengan kelengkapan produk yang ditawarkan. Misalkan kalau produk kita itu adalah toko sepeda. Kalau produk kita UMKM, konsumen butuhnya seperti apa, kita deliver ya dengan keinginannya lebih, dengan keinginan tambahan, sehingga konsumen akan merasa puas melebihi batas yang mereka butuhkan dari produk kita. Lalu kemudian, masalah apa yang bisa kamu selesaikan melalui produk dan layanan yang ditawarkan? Gitu ya. Masalahnya konsumen lapar misalkan, lalu mereka ingin makan dan kita sajikan makanan yang enak, free wifi gitu ya, tempatnya cozy, terus kemudian instagramable, sehingga konsumen yang tadinya niatnya hanya untuk makan ternyata puas. Tidak hanya makanan yang enak, tapi fitur-fitur yang kita tawarkan lebih dari yang konsumen harapkan. Itu jika kita ingin bisnis kuliner contohnya. Lalu selanjutnya adalah channel. Nah, channel ini harus bisa menjawab apakah pelanggan menggunakan media sosial. Jika iya, berarti kita harus menjadikan sosial media sebagai sarana untuk marketing dan promotions. Lalu kemudian apakah mereka sering mendengarkan radio, menonton televisi, atau menonton YouTube? Nah, tentunya jika iya, berarti kita harus menyiapkan strategi promosi. Di mana sih biasanya pelanggan berkumpul, dan di mana pelanggan berkumpul, di situ kita masuk untuk promosi, adanya pameran, adanya gathering ya. Tujuannya agar pelanggan semakin banyak dan semakin loyal. Nah, di channel ini merupakan cara yang digunakan untuk memberikan keunggulan atau value proposition kita ke konsumen. Pada channel ini bagaimana pelanggan menemukan produk kita gitu ya. Nah, channel bisa juga disebut bagaimana cara kita menyampaikan produk kepada konsumen.
Jadi ada 2 poin pada channel ini. Dengan channel kita bisa memetakan dengan saluran apa aja kita bisa promosi ya, sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, pameran, dan di channel juga ini menjelaskan bagaimana kita bisa mengirimkan produk kita ke konsumen. Selanjutnya adalah hubungan pelanggan. Ya, di blog hubungan pelanggan ini kita harus bisa menjelaskan bagaimana sih bisnismu melakukan interaksi dengan calon konsumen pelanggan. Gitu ini. Ini menarik karena membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu merupakan modal awal karena biaya untuk mendatangkan pelanggan baru itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita memaintain pelanggan yang sudah setia membeli produk kita. Makanya membangun hubungan pelanggan yang baik itu merupakan modal utama untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap perusahaan dan produk yang kita tawarkan. Kita menggunakan WhatsApp 24 jam untuk customer relationship itu sangat menarik bagi pelanggan ketika ada komplain yang mereka tujukan kepada kita. Lalu, apakah kontak di DM Instagram, apakah lewat telepon, atau bikin event online, atau bertemu langsung secara tatap muka, itu perlu produsen pikirkan agar produk kita itu tidak hanya inovatif, tidak hanya sesuai dengan segmented marketnya, namun juga pelanggan merasa dihargai dan pelanggan merasa dilibatkan dalam proses penciptaan produknya, sehingga pelanggan semakin loyal terhadap produk kita. Oke teman-teman, ini ada contoh dari bisnis model Kanvas Bandara Internasional Jawa Barat, yang mana penjelasan dari bisnis model Kanvas BIJB ini juga sudah disampaikan secara mendalam dalam buku yang saya tulis, yang teman-teman bisa baca ini dari perpus ya. Kita bahas, dan ini akan kita bahas pekan depan. Untuk persiapan hal tersebut silahkan teman-teman baca-baca dulu buku referensi yang saya sampaikan, sehingga pekan depan dalam studi kasus dan persiapan mini riset teman-teman itu sudah siap. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, terima kasih, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penyampaian PDD UKTPT pada mata kuliah Manajemen Strategik bidang pengajaran yang saya ampu semester ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya telah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.